Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa tinggal dan melimpah di dalam hidup kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 27 Maret 2020. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, pasal 2, ayat 1a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 22. Karena angan-angannya tidak tepat, maka berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai 30. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal.
Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah menjadi pemberani. Dalam diri manusia terdapat dua kutub perasaan yang berbeda, yakni perasaan berani dan perasaan takut. Ketika perasaan takut mendominasi, maka seseorang akan menghindari suatu keadaan atau situasi yang dijumpainya. Bila seringkali perasaan takut muncul, orang akan dicap penakut atau pengecut. Ketika orang merasa berani, maka ia akan siap menghadapi segala hal yang ditemuinya. Ada keyakinan yang kuat bahwa ia mampu dan sanggup mengatasi persoalan yang dihadapinya. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini menampilkan sikap berani di dalam diri Yesus Kristus. Ia begitu berani datang di Yudea untuk mengikuti perayaan Pondok Daun, meskipun ia tahu bahwa maut sedang menantinya di sana. Mengapa Yesus berani? Karena Yesus mempunyai visi dan misi hidup yang jelas, yakni mewartakan kerajaan Allah di dunia demi keselamatan manusia. Ia datang dari Bapa yang mengutusnya untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Bertumpu pada kebenaran ini, maka dengan gagah berani Yesus datang ke Yudea. Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala kita ingin memperjuangkan sebuah kebenaran di tengah hidup masyarakat. Akan tetapi, ancaman, kecaman, dan serangan terkadang membuat kita takut untuk bertindak. Akibatnya, maksud baik itu pupus begitu saja, ditimpa rasa takut yang berkecamuk di dalam batin kita. Efeknya adalah kita lebih memilih untuk diam daripada bersuara. Diterangi bacaan Injil pada hari ini, marilah kita belajar dari Yesus yang adalah Guru dan Tuhan kita. Marilah kita belajar untuk berani bertindak terhadap hal yang benar. Pupuklah keberanian untuk mengalahkan rasa takut di dalam diri kita. Belajarlah untuk menanggung resiko atau konsekuensi sebagai pengikutnya. Belajar untuk berkorban demi hal yang benar. Bertumpu pada keberanian, kita akan dipandang sebagai pahlawan, kendati harus menderita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk berani menghadapi perjalanan hidup kita. Berjuanglah demi kebenaran dan belalah kebenaran itu. Semoga demikian. Amin.